dan pendengar RRI Cabang Takengon serta pemirsa Selah TV dimanapun kiranya berada. Pagi ini yang akan menyampaikan tausiah kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Afrizal SH MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Majelis sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama-sama kita berserah diri kepada Allah seraya memanjatkan puji serta rasa syukur atas segala curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita selaku hambanya sampai detik ini mampu untuk semata-mata berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam juga selalu dan selamanya kita curahkan pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab kecintaan kita kepada beliau kelak mendapatkan syafaat daripadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah berada di penghujung bulan Rajab dan tidak lama lagi kita akan berada pada bulan Sya'ban. Maka kita telah tahu bahwa bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah di antara 4 bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan dan bulan yang Allah istimewakan. Yang disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, yang Allah istimewakan. Dan hari ini kita berada di bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan masuk kepada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari ketika mengawali bulan Rajab mengajarkan sebuah doa kepada kita. Doa yang harus senantiasa kita amalkan, kita panjatkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi kami fil Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik redaksi doa tersebut. Dalam redaksi ayat tersebut Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa diberkahi pada bulan Rajab dan Sya'ban. Sementara ketika bulan Ramadan kita tidak minta diberkahi, melainkan minta untuk disampaikan. Kita memohon untuk dipertemukan. Karena kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah bahwa bulan Rajab dan Sya'ban adalah bulan yang agung, bulan yang mulia.
Pada bulan Rajab dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah syahrullah, bulannya Allah. Ketika kita melakukan kebajikan, amal ibadah, maka Allah lipat gandakan. Sebaliknya juga ketika kita melakukan maksiat, dosa kepada Allah pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab ada sebuah sejarah yang sangat spektakuler. Sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Tentunya kita selaku umat muslim wajib paham, wajib mengerti, dan wajib merasakan peristiwa ini, yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi pun ada dua hal minimal pada pagi ini yang mampu kita ambil hikmah. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau kita ukur secara fisika, berjalan secara garis horizontal, mengajarkan kepada kita, memberikan faham kepada kita bahwa hablum minan nas itu yang di awal. Allah bisa saja langsung memberangkatkan Rasulullah dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Tetapi Allah ingin memberikan pesan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa sekalipun kita baik hubungan dengan Allah, ketika Allah memi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau secara garis vertikal, tegak lurus, tetapi ketika hubungan sesama kita, ego sesama kita, tidak baik dengan kerabat, tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan sahabat, maka sebaik apapun amal ibadah kita, sebaik apapun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum dikatakan dengan seorang muslim yang sempurna, belum dikatakan iman yang sempurna, sampai kita harus memperbaiki hablum minan nas kita. Ketika baik hubungan kita dengan semuanya, manusia, sosial dan sebagainya, baru kita dituntun untuk bagaimana memi'rajkan diri kita. Kita baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi adalah mengambil sebuah perintah yang hari ini menjadi kewajiban kita bersama, yaitu salat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita lakukan ini adalah sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, karena sesungguhnya itu besar, sulit. Tidak semua orang bisa salat. Sejati pun orang bisa melakukan salat, tapi banyak orang-orang yang tidak bisa salat dalam esensi yang sebenarnya. Banyak orang salat, tetapi seusai salat ia tidak mampu menjaga lidahnya. Ia masih gemar memfitnah, ia masih gemar untuk mengadu domba, untuk menyebarkan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, esensi daripada salat itu berat. Ilal khashirin, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar menjaga salatnya. Karena sesungguhnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita masuk pada bulan Sya'ban. Dan jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku. Kata Rasulullah, disebutkan bahwa puasa yang paling banyak aku lakukan di luar Ramadan adalah ketika hadirnya bulan Sya'ban. Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sya'ban.
Ini mengajarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa Sya'ban bahagian daripada bulan tamrinat, bulan latihan. Katiti gele ketika hadirnya bulan Ramadan, supaya tidak terkejut anggota tubuh kita, badan kita, fisik dan mental kita ketika hadirnya Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam doa tersebut Rasulullah mengajarkan wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa kita memohon untuk disampaikan pada bulan Ramadan? Karena Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya bahwa syahrul Ramadan syahrul ummati, bahwa Ramadan tersebut adalah bulannya umatku. Aku ingin umatku merasakan sebuah keistimewaan, keagungan, kemuliaan yang tidak didapatkan di bulan-bulan lainnya. Jangankan di bulan-bulan lainnya yang tidak ada pada masa-masa Nabi sebelumnya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan segala kebajikan amal ibadah kita. Kullu amalin yudha'aful hasanah. Setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan asyrun amsalha, 10 sederajatnya, ila 700 dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ada spesialkan sebuah ibadah yang disebut dengan puasa. Kullu amalin lahu, setiap amal yang dilakukan oleh Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, puasa yang hamba kulakukan itu untukku, dan akulah yang akan memberikan balasan, akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keseriusan kita, sesuai dengan kesungguhan dan keikhlasan kita. Maka keseriusan, keikhlasan kita harus diawali dari sekarang. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan Rajab itu ibarat menyemai benih. Kalau kita mempersiapkan benih yang baik, maka awal Sya'ban nanti kita menanam benih yang kita semai. Dan pada bulan Ramadan nantinya kita mudah-mudahan memetik hasil dari apa yang kita tanam. Kalau apa yang kita semai, apa yang kita tanam baik, mudah-mudahan apa yang kita panen pun menjadi baik. Berizin lebih berbuat kurang bertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.